saya Miley Sofian Daily, nomor induk mahasiswa 9223410596. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 4 tahun 2022. Pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, di UPTD SD Negeri nomor 078491 Onolimbu Raya, Kecamatan Mandehe Barat, Kabupaten Nias Barat. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Iya, kita harus berdoa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya, ayo silahkan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan pagi ini kami ingin belajar kiranya Engkau memberikan kami hati yang pintar ya Tuhan. Berkati juga ibu guru kami yang mengajari kami hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Ein. Sebelum kita belajar, Ibu mau kita bernyanyi dulu. Bagaimana mau bernyanyi? Anjing. Terus apa lagi nak? Ayam. Apa lagi? Babi ya. Bagaimana cara kalian menjaga hewan peliharaan? Memandikannya. Apa lagi? Memberinya makan. Siapa yang di rumah ada tanaman? Tanaman apa yang ada di rumah? Ada terung, ada sayur-sayur. Apa lagi Yunda? Bisa ya. Apa manfaatnya? Apa gunanya? Ya, untuk kebutuhan manusia. Jadi bagaimana cara
betul sekali. Pada hari ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pengamatan gambar nanti, siswa mampu menganalisis masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu mengevaluasi pentingnya pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan tepat. Kemudian, setelah melakukan diskusi juga, anak-anak ibu guru nanti mampu menyajikan hasil identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Tujuan yang berikutnya, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai dengan benar. Kemudian selanjutnya, dalam kegiatan diskusi ini nanti, siswa dapat menganalisis apa manfaat sumber daya alam bagi kesejahteraan manusia, ya. Dan yang terakhir, setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan manusia dengan tepat. Di sini ibu punya gambar. Coba perhatikan gambarnya ya. Sudah? Oke. Di sini lihat gambarnya, Nak. Sekarang ibu mau tanya, dari gambar yang sudah anak-anak ibu guru amati, apa yang terjadi di gambar itu? Oke, jawab dulu, apa tadi gambarnya, Nak? Membakar hutan. Iya, hutan yang terbakar. Waduh, pernahkah kalian melihat ada hutan yang terbakar? Pernah, ya. Di sini di gambar ini ada hutan yang terbakar, ya, karena ada manusia yang ingin membuka lahan perkebunan. Jadi dia membakar hutan, menjadikan lahan perkebunan. Nah, kira-kira menurut kalian, jika hutan ini terbakar, apa dampak positifnya? Ya, Grace, ya, si Yunda, apa, Nak? Iya, pekerjaannya cepat selesai. Ada lagi ini, satu lagi gambar ibu guru ini. Nah, coba lihat gambar ini dulu. Apa yang dilakukan di gambar itu? Waduh, ternyata lautnya dibom untuk mengambil ikan. Apa keuntungannya? Iya, mendapat ikan yang banyak, cepat dia mendapat, ya. Apa dampak negatifnya? Ikan akan musnah. Iya, betul sekali. Selanjutnya ada lagi gambar. Nah, coba lihat gambar ibu guru. Gambar apa ini? Iya, membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi kalau kita membuang sampah sembarangan? Ayo, tunjuk tangan. Iya. Nyamuk dapat berkembang biak. Iya, nyamuk dapat berkembang biak. Apa lagi? Ya, Joseph. Lingkungan menjadi bau. Waduh.
kasih waktu membaca selama 5 menit. Ayo silakan baca di dalam hati. Kira-kira kalau di pantai itu apa saja sumber daya alamnya? Ya ada pasirnya, terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Iya, di situ juga ada pohon kelapa. Di dataran tinggi. Dataran tinggi itu di mana letaknya dulu? Iya, betul sekali, dari pegunungan. Ya, sumber daya alam yang ada di dataran tinggi itu apa? Iya, ada buah-buahan. Pohon-pohon seperti apa? Iya, tanaman? Iya, betul, tanaman teh. Ya. Bagaimana suasana udara kalau di gunung? Betul, sejuk dingin ya kan? Iya, segar sekali. Di gunung itu sering dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, kalau di dataran rendah ada pertanian, betul sekali Yunda. Apalagi? Pemukiman? Iya. Kita akan berdiskusi di dalam kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Iya. Hanya satu yang ditulis. Ya, hanya satu yang ditulis. Kita buat kesepakatan dalam mengerjakan LKPD ini selama 20 menit. Ini gambarkan kalau mau melihat ya.
Karena tidak ada yang fokus, kita sudah mati lampu. Ibu kasih laptop masing-masing kelompok ya. Sampai habis. Oke, sudah ya. Sudah sampai waktunya 20 menit. Sekarang kita kasih waktu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa yang duluan mau tampil? Baik, kelompok 2 silakan. Kelompok 1 silakan disimak ya. Didengarkan. 1. Perhatikanlah gambar di atas. Ya, gambar apa yang ada di situ, nak? Gambar apa? Gambar harimau. Oke. Sebuah kesimpulan diburu untuk diambil kulitnya. Apa sih dampak dari kegiatan tersebut? Mana jawab. Dampak dari kegiatan ini jelas akan menyebabkan penggunaan hewan yang seharusnya dilindungi karena jumlahnya yang sudah tidak sedikit. Misalnya dampak positif. 1. Pembukaan lahan menjadi cepat. 2. Mengurangi biaya. 3. Sebenarnya bisa dijual di pasar. Dampak negatif. 1. Menyebabkan kebakaran. 2. Asap yang dihasilkan bisa mengganggu pernafasan. 3. Hewan yang ada di hutan mati. Bagaimana cara menangkap ikan apabila kami keseimbangan lingkungan? Jawab. Tidak menggunakan bom atau kalkulator. Ya. Tapi kita harus menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan seperti alat pencingan biasa. Lokasi di pegunungan minimal 500 meter di atas permukaan laut. Oke, ciri-ciri. Berada di daerah pegunungan. Suhu udara dingin, curah hujan rendah, sumber daya alam. Hasil perkebunan seperti kopi, teh, karet, cengkeh. Dataran rendah. Dataran rendah. Oke. Maksimal ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri: tanahnya datar, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam: pertanian, perkebunan, perikanan, peternak. Pantai: lokasi berada langsung berinteraksi dengan laut. Ciri-ciri: berpasir dan landai. Sumber daya alam: pohon kelapa, air laut yang asin untuk pembuatan garam. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita beri kesempatan untuk kelompok 1. 1. Perhatikan gambar di atas. Hewan tersebut banyak berburu atau dianiaya. Apa dampak dari kegiatan tersebut bagi kelangsungan hidup harimau? Jawab. Jika terus diburu, harimau akan cepat punah. 2. Apakah kamu setuju dengan kegiatan pembukaan perkebunan dengan cara membakar hutan? Jawab. Tidak setuju. Dampak positif. 1. Pembukaan lahan menjadi cepat. 2. Mengurangi biaya. Dampak negatif. 1. Menyebabkan kebakaran.
2. Asap yang dihasilkan bisa mengganggu pernapasan. 3. Hewan yang ada di hutan mati atau punah. Oke, lanjut. Nomor 3. Si Rita. 3. Bagaimana cara menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan? Jawab. Tidak menggunakan bom atau bukan harimau, tapi kita harus menggunakan alat menangkap ikan yang ramah lingkungan seperti alat pencingin biasa. Oke. Terus nomor 4. Karakteristik dataran tinggi. Ciri-ciri: lebih 500 meter di atas permukaan laut, berada di daerah pegunungan, suhu udara dingin, curah hujan rendah. Sumber daya alam: hasil perkebunan seperti kopi, teh, karet, cengkeh. Manfaat: lahan perkebunan teh kopi objek wisata, mata pencarian penduduk, petani, pekerja perkebunan, peternak. Dataran rendah. Dataran rendah lokasi: maksimal ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri: tanahnya datar, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, lebih banyak dari tempat penduduk. Sumber daya alam: pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Manfaat: tempat pemukiman penduduk untuk berkebun, bertani, berternak. Mata pencarian penduduk sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Pantai: lokasi beradai langsung berinteraksi dengan laut. Ciri-ciri: berpasir dan ladai, berkarang, selalu dekat dengan lautan. Sumber daya alam: pohon kelapa, air laut yang asli untuk pembuatan garam. Manfaat: sebagai lokasi wisata untuk membuat garam. Mata pencarian penduduk: nelayan berjualan ikan, membuka pembinaan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk ya. Ya, silakan duduk. Mengenai apa tadi yang kita kerjakan di LKPD? Ya, hewan yang diburu secara liar. Nah, apa yang terjadi jika hewan itu diburu secara liar? Apa yang terjadi? Iya, cepat punah. Jadi kita itu harus melindungi hewan yang perlu dilindungi seperti harimau supaya tidak punah, ya kan? Supaya generasi berikutnya bisa mengetahui nanti bagaimana jenis harimau. Yang berikutnya apalagi ada mengenai masalah yang ada di situ, Nobu? Pembakaran hutan. Ada pembakaran hutan secara liar. Apa yang terjadi jika hutan itu dibakar? Iya, hewan-hewan akan kehilangan rumahnya, betul. Apalagi Hewan yang ada di hutan mati akan punah. iya, terus apa lagi? Asap yang dihasilkan bisa mengganggu. Iya, ternyata berakibat juga untuk manusia. Dari masalah yang sudah kita pecahkan ini, apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, bagaimana cara kita peduli terhadap hewan? Merawatnya, memberi dia makan supaya dia tidak mati. Kalau tumbuhan, yang menyiraminya setiap pagi, memberinya pupuk. Jadi kita itu harus
menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Apa saja sumber daya alam yang ada di pantai? Iya. Sekarang Ibu akan kasih tugas secara mandiri ya. Kerjakan secara sendiri-sendiri. Gimana sudah dapat semua? Silakan kerjakan ya. Silakan kerjakan. Jawabannya tulis di belakangnya saja. Tulis nama. Ini tidak kerjasama lagi ya. Ini tugas mandiri ini. Ibu kasih waktu selama 5 menit saja. Tulis di belakangnya jawabannya. Bagaimana, sudah siap semua? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan semua ya. Kumpulkan sama ibu, nanti ibu nilai ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa manfaatnya? Apa manfaat yang bisa kamu ambil? Ya, menambah ilmu, terus apa lagi? Menjaga tumbuhan, keseimbangan lingkungan ya. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini, dan pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, Nici, silakan. Kita berdoa Tuhan, kami berjalan sampai di rumah kantor. Kami juga doakan supaya mereka bisa sampai di rumah. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nici. Silakan duduk. Berdiri. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan pulang.